Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Saputra. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Prodi saya Manajemen Dakwah. NIM saya 0104231041. Saya akan menjelaskan apa pengertian hadis, sunnah, khobar, dan as-sor. Pengertian hadis secara etimologi merupakan al-hadis. Hadis sana bentuk jamak, yaitu al-hadis, kata yang berarti dari kata kerja. Komunikasi haddasa yuhaddisu, yaitu hadisa, isim, masdar, cerita, percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul, dan ahli ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis di kalangan ahli hadis sendiri. Ada beberapa definisi yang antara satu dengan yang lainnya agak berbeda. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah segala perkataan Nabi SAW atau perbuatan dan hal ihwalnya. Dan sunnah, dan pengertian sunnah secara etimologi atau bahasa berarti jalan lurus dan berkesinambungan yang baik maupun yang buruk, sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasul, barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya, tidak mengurangi. Yang demikian itu akan padahal mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosa-dosa orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosa-dosanya sedikit pun. Sedangkan menurut istilah atau terminologi yang digunakan muhaddisin atau sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi SAW, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takril, bentuk fisik, moral, maupun perjalanan hidup bagi dilakukan sebelum diangkat menjadi Nabi, atau seperti bertahabus di Gua Hiro maupun sesudah menjadi Rasul. Dan pengertian khobar menurut bahasa al-naba yang berarti berita, sedangkan menurut istilah khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah suatu yang berasal dari Nabi SAW, sedangkan khobar adalah suatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi atau orang lain. Pendapat ini maka seseorang ahli al-hadis atau ahli as-sunnah. Sedangkan menurut tinjauan istilah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, khobar adalah hadis-hadis yang termasuk marfu, mauqu, dan maqtu. 22 hanya fukahan Khurasan yang sedikit membedakan khobar dan as-sor. Menurut mereka, khobar hanyalah maquf, sedangkan as-sor berarti hanya termasuk hadis maqfu. As-sor secara etimologi berarti bakiyat al-as'i, yaitu sisa satu peninggalan suatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada dua pendapat. Yang pertama, as-sor adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Yang kedua, as-sor adalah berbeda
dengan hadis. Dan ulama cenderung menggunakan istilah khobar menjelaskan kedudukan dan fungsi hadis. Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan sunnah merupakan tambahan dari apa yang belum dijelaskan oleh Al-Quran, merupakan pensyariatan dari Nabi SAW yang harus ditaati dan tidak dihalalkan mendurhakainya. Hal itu tidaklah merupakan sikap mendahului Al-Quran, tetapi menurut sikap mendahului Al-Quran, tetapi menurut wujud taat kepada Rasulullah SAW yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Seandainya berkenan dengan jenis ini Rasulullah SAW tidak ditaati, maka ketaatan pada beliau tidak ada artinya sama sekali, dan gugurlah ketaatan khusus terhadap beliau. Di samping itu, bila taat kepada beliau hanya berkenan dengan apa yang Anda dengar Al-Quran, tidak berkenan dengan hukum tambahan dari beliau juga, maka tidak ada kata-kata khusus kepada beliau. 3. Dalil-dalil tentang kehujahan hadis. Yang pertama, Al-Quran Al-Karim. Di dalam Al-Quran terdapat banyak menjelaskan tentang kewajiban taat kepada Rasulullah SAW, antara lain firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulul amri di antaranya kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Al-Quran dan Rasul atau Sunnah. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik akibatnya. Surah Al-Nisa ayat 59. Yang kedua, hadis-hadis Nabi SAW. Hadis Nabi yang menjelaskan tentang kehujahan sunnah atau hadis adalah, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama masih berpegangan kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Diriwayatkan oleh Al-Muqdam bin Maddi Kariban dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, yang artinya, ingatlah sesungguhnya aku berikan Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Yang ketiga, pandangan para ahli al-rai. Sesungguhnya mazhab Abu Hanifah, imam para ahli rayu, tidak pernah menolak sunnah dan para imamnya, masih berargumentasi dengannya serta membangun hukum-hukum mereka berdasarkan sunnah. Kebayangkan pemecahan masalah-masalah juga didasarkan kepada hadis dan diriwayatkan sebagaimana yang dapat kita saksikan kepada berbagai buku dan mazhab. Yang keempat, poin yang keempat, pandangan para fuqaha. Dengan pasti akan kami tegaskan di sini bahwa semua fuqaha kaum muslimin dari berbagai mazhab dan kawasan, baik mempunyai mazhab yang masing-masing bertahan dan tinggal namanya saja, yang memiliki pengikut maupun yang tidak, mereka memandang penting mengambil sunnah atau menetapkan hukum dengannya serta merujuk kepada apabila ada bagaimana dari agama Allah yang sudah jelas bagi mereka dan tidak
dapatkan dipertentangkan lagi. Sikap seperti ini sama-sama diambil oleh orang-orang cenderung kepada mazhab hadis. Masuklah kita poin yang kelima, yaitu ijma. Umat Islam telah mengambil kesempatan bersama untuk mengamalkan sunnah, bahkan hal itu mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang terpercaya. Kaum muslimin menerima sunnah seperti mereka menerima Al-Quranul Karim karena berdasarkan kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Sunnah merupakan salah satu sumber syariat, telah dibuatkan banyak ayat-ayat telah mengukuhkan hal ini. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesaksian bagi Rasulullah SAW bahwa beliau hanya mengikuti apa yang diwahyukan. Dia berfirman, yang artinya, katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa pembendaharaan Allah kepadaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku adalah seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan padaku. Katakanlah, apa sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Tanya, maka kamu tidak memikirkannya. Surah An-Na'am ayat 50. Sampai sini saja penjelasan saya tentang penjelasan hadis, sunnah, asar, dan khobar. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.